Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, Toyota All New Veloz edisi terbaru akhirnya pada saat awal-awal dimunculkan ditantang oleh edisi facelift daripada Mitsubishi Expander, sehingga para calon pembeli atau calon customer All New Toyota Veloz ini jadi mikir-mikir lagi untuk apakah membeli All New Veloz atau facelift daripada Expander. Secara tampang memang si Mitsubishi Expander ini nggak bisa dipungkiri lebih futuristis, lebih keren, lebih garang daripada si All New Veloz. Lalu kemudian All New Veloz ini juga dikonversi dari yang tadinya menggunakan penggerak roda belakang, sekarang kedua mobil dengan edisi terbaru yang bersaing di kelasnya, kompetitor paling berat di kelasnya antara Expander dan Veloz dan Avanza. Kedua-duanya sudah menggunakan sistem penggerak roda depan. Tapi di antara beratnya pilihan, akhirnya saya memilih All New Veloz. Ini maybe menjadi alasan yang ada di teman-teman sekalian yang pada akhirnya memilih Veloz, dan ini yang akan kita sharing kepada teman-teman sekalian. Kenapa akhirnya memilih Veloz daripada Expander. Dari sisi tampilan memang mobil ini nggak kalah garang daripada Mitsubishi Expander, tapi mobil ini tidak tampil dengan kegarangannya, tapi dengan elegannya dia. Dengan elegannya dia dan kemewahan-kemewahannya dia yang ditonjolkan dari luar. Seperti yang kalau kita lihat dari sini ya, di sini aksennya chrome, lalu kemudian di atas lampu sampai ke garis jendela aksennya chrome, lalu kemudian di front undergarnish juga diwarnai silver ala-ala mobil yang garang juga di situ. Lalu kemudian mobil ini kalau kita lihat dari sudut seperti ini tuh sangat kelihatan jelas aksen chrome pada housing daripada fog lampnya. Nah, oleh karena itu buat kalian atau buat siapapun yang memilih Toyota Veloz, tentu alasannya adalah karena elegansnya mobil ini ketimbang Expander yang lebih menonjolkan sisi sporty, sisi garang atau sisi uh, nuansa SUV-nya. Nah, lalu kemudian nih kalau kita lihat dari sisi belakang ya, kita overview lagi dari sisi belakang. Sebenarnya udah pernah kita bahas di beberapa video sebelumnya. Mobil ini ada yang bilang bahwa ini adalah Toyota Calya yang dibesarkan. Memang kalau kita lihat secara dimensi, mobil ini menjadi lebih panjang dan lebar tapi lebih pipih, sehingga kalau kita lihat nggak begitu tinggi, apalagi ground clearance-nya masih menang Mitsubishi Expander. Nah, dari sini juga kelihatan elegansnya, nggak ada aksen sporty atau aksen garang yang ditunjukkan, tapi aksen elegans. Nah, dari belakang nih kelihatan lampunya yang kiri dengan kanan seolah-olah menyambung kayak gitu ya. Kalau kemudian di tengahnya tulisan Veloz dan Toyota, dan di belakangnya udah pakai rear defogger, di atas sudah pakai shark fin antena. Cuman high mount stop lampnya sepertinya disematkan di bagian dalam. Nah, untuk bagian depannya juga sama seperti yang saya jelaskan tadi, lampunya udah pakai LED ya. Untuk fog lampnya dia masih pakai bohlam, lalu kemudian untuk lampu seinnya juga udah pakai LED. So, untuk di kelas ini sih mobil ini menurut saya cukup. Nah, untuk velgnya, kalau kita mengingat ya, Mitsubishi Expander yang pakai velg two-tone itu hanya di varian Ultimate. Kalau si Veloz untuk seluruh varian Veloz itu pakai velg yang dual tone, nggak pakai yang single tone. Nah, ini kalau kita lihat dari sini keren ya untuk velgnya. Lalu kemudian remnya udah pakai pengereman disc brake untuk bagian belakang. Nah, sepertinya di Expander itu masih pakai tromol, bahkan untuk yang varian Ultimate di rem belakangnya. Yang paling menjadi daya tarik mobil ini adalah ada Toyota Safety Sense, tapi ini adanya di varian Veloz yang Matic dengan TSS. Nggak semua Veloz itu dapat sensor TSS-nya, karena setahu saya ada yang CVT, ada yang manual, dan ada yang CVT with TSS. Nanti kita tunjukkan spesifikasinya. Salah satu keunggulan lagi yang menjadi daya tarik kenapa akhirnya memilih Veloz adalah mobil ini dilengkapi dengan wireless charging. Jadi kita nggak perlu repot nyari kabel, adaptor atau yang lainnya untuk charging handphone. Tinggal diletakkan dan di situ memang sudah ada tempatnya, maka handphone otomatis akan ngecharge. Ini adalah fitur yang sangat memudahkan kita untuk menjalani atau menikmati perjalanan kita sambil kita tidak lepas dari kebutuhan kita dengan
gadget, karena memang selama ini ya gadget ya, lupa dompet nggak apa-apa, kalau lupa gadget ya biasanya orang lebih milih pulang gitu kan untuk ngambil gadgetnya. Selain itu, daya tariknya lagi adalah di bagian dalamnya, jok paling belakang atau jok baris keduanya bisa dilipat rata, jadi mobil ini bisa dijadikan sofa untuk jok paling belakangnya. Wow, ini adalah salah satu ciri khas yang membuat mobil ini menjadi lebih mobil keluarga yang benar-benar mobil keluarga, karena kalau kita liburan ya udah tinggal kursi tengahnya dilipat, jadi kita berasa gelar sofa di situ. Duduk santai, lalu kemudian kopi masing-masing di kiri dan kanan dengan pasangan duduk di belakang sini. Ulalah, nyaman bosku. Nah, untuk bagian interiornya, memang mobil ini salah satu kekurangannya adalah dia belum pakai cruise control. Sayang sekali belum pakai cruise control, sementara si Expander udah pakai cruise control. Lalu kemudian setirnya udah dibalut dengan kulit, di bagian sebelah kiri ada audio switch-nya, AC-nya udah pengaturannya digital juga, start dan stop engine button, lalu kemudian head unitnya kurang lebih sama dengan Expander. Kalau Expander Ultimate sebenarnya dia 9 inch, kalau nggak salah ini masih 8 inch ya, lebih kecil sedikit tapi so far oke lah. Nah, itu bosku, untuk dashboardnya, panelnya soft touch di sini dan di sebelah kanan juga. Dan ya kurang lebih setara lah dengan si Mitsubishi Expander. Untuk mesinnya kayak gini, dia pakai 1500 cc dan tenaganya cukup lumayan juga, nanti kita tunjukin di spesifikasi tentang edisi terbaru daripada si Toyota Veloz. Nah, ikuti terus ulasan kita nyampe selesai bosku. Nah bosku, alasan pada akhirnya saya memilih Toyota Veloz adalah yang bakal kita tunjukkan pada brosur yang ada di Toyota Veloz kali ini. Ini kalau kita lihat ya, bagian depannya, bagian belakangnya tadi kita udah tunjukin, lalu kemudian bagian interiornya dia udah dilengkapi dengan armrest pula, lalu kemudian joknya dia masih pakai jok fabric ya, sama dengan yang ada di Expander varian Ultimate juga. Lalu kemudian di bagian armrestnya dia udah pakai panel soft touch di situ, lalu kemudian mobil ini udah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense yang menjadi bagian daripada sisi safety mobil ini. Nah, ini kalau kita lihat ya, lalu kemudian di bagian cluster meternya dia udah pakai new advance dengan digital TFT ya, 7 inch sepertinya. Lalu kemudian pakai electric parking brake dengan auto hold, lalu kemudian wireless charging, lalu kemudian tilt dan teleskopik untuk bagian setirnya. Nah, untuk head unitnya ternyata dia pakai 9 inch juga bosku, sama dengan yang ada di Expander Cross malah 9 inch. Kalau yang Expander biasa nggak salah masih 8 inch, kebalik tadi saya ngejelasinnya. Lalu kemudian ada entertainment pada bagian atapnya, itu kelebihan-kelebihan yang ada di Toyota Veloz ini, all the Veloz. Lalu kemudian start dan stop AC digital, lalu kemudian ini sofanya bisa buat 7 seater atau 7 penumpang. Nah, ini adalah beberapa safety yang ada di Toyota All New Veloz yang menjadikan mobil ini cukup menarik daripada yang lainnya. Ada vehicle stability control di semua tipe, ada HSA-nya, 6 airbag, ya, lalu kemudian suspensinya dengan develop terbaru, ABS, EBD dan BA juga udah ada, lalu kemudian all around view camera udah ada, atau kamera 360 udah dilengkapi di mobil ini. Nah, itu yang menarik juga di mobil ini bosku, selain daripada fitur safety yang lainnya. Nah, untuk fitur safety-nya ini bakal kita tunjukin ya bosku. Nah, untuk fitur safety-nya ada beberapa nih di sini yang bisa kita tunjukkan. Yang pertama adalah pre-collision system ya, di mana mobil ini akan memberitahukan jika ada mobil depan. Lalu kemudian ada beberapa kita udah pernah jelasin di video sebelumnya ya, ada lane departure assist, lalu kemudian pedal miss operation control, lalu kemudian front departure alert, ada blind spot monitoring, ada rear cross traffic alert atau RCTA. Itu adalah fitur-fitur safety yang ada di mobil ini yang akhirnya membuat orang-orang akhirnya memilih, oke lah saya pilih Veloz. Tapi fitur safety ini hanya ada di varian Key CVT Type with TSS. Jadi yang CVT with TSS. Nah, ini kalau kita lihat ya dari penjelasan di detail brosurnya, kelihatan jelas di sini bahwa si
Toyota All New Veloz ini hanya ada untuk varian Matic, lalu kemudian Veloz Key CVT dan Veloz Key CVT with TSS. Untuk panjangnya 4,4 meter bosku, 4,5 meter, lalu kemudian lebarnya dia 1,7 meter, tingginya 1,7 meter, dan jarak antar sumbu rodanya di 2,7 meter. Lumayan bos. Ya cukup panjang, turning radiusnya tentu cukup panjang juga. Lalu kemudian kalau kita lihat dari sisi mesinnya pakai kode 2NRVA, ya kayak gitulah. 4 silinder, 16 valve DOHC, dual VVT-i, 1400 cc dibulatkan 1500 cc, tenaganya 106 PS dan torsinya 14 kgm. Nah, kayak gitu bosku. Bahan bakarnya bensin pastinya. Lalu kemudian untuk kapasitas tangkinya di 43 liter bos. Ya cukup besar juga ya. Lalu kemudian untuk chassisnya dan transmisinya dia ada yang manual dengan 5 percepatan dan CVT untuk kedua yang menggunakan transmisi CVT, yang Key CVT dengan Key CVT with TSS. Nah itu untuk spesifikasi transmisinya. Lalu kemudian udah pakai stabilizer untuk bagian depan dan belakang. Harusnya si mobil ini nggak limbung, tapi expander juga udah ditinggikan tapi tetap nggak limbung karena memang sudah di-develop ulang untuk bagian suspensinya, jadi mobil itu lebih stabil pada saat kita bermanuver. Remnya depan belakang udah pakai disc brake bosku. Wah, ini yang menjadi keunggulannya juga, yang beda dengan expander yang belakangnya masih pakai drum brake. Tapi oke lah, biasanya memang pengereman itu nggak begitu banyak pengaruhnya antara disc brake dengan drum brake. Cuman memang kelihatan lebih keren kalau dia pakai disc brake. Nah, untuk parking brake-nya dia electronic parking brake dengan auto hold juga, auto brake hold. Lalu kemudian sistem pengeremannya dia pakai ABS EBD dengan BA, tadi kita udah tunjukin. Nah, untuk velgnya yang CVT with TSS dan CVT itu pakai ring 17, kalau yang manual pakai ring 16. Nah, mantap juga ya, bannya 195, yang ring 16, yang ring 17 bannya 200/50. Ya kurang lebih ketinggiannya sama ya, karena yang 16 itu per 60, yang 17/50 kayak gitu. Oke, lalu kemudian VSC-nya udah ada, Vehicle Stability Control, HSA udah ada, Hill Start Assist. Lalu kemudian seatbelt warning, lengkap seatbelt warningnya ya, bisa untuk indikator pengingat bagi penumpang-penumpang yang tidak menggunakan seatbelt, itu akan diingatkan. Lalu kemudian rear parking sensor ada ya, ada 2 titik parking sensornya. Lalu kemudian rear parking kamera, kedua-duanya ada, tapi yang Matic itu dengan all around view atau kamera 360 bosku. Nah, airbagnya lengkap ada juga. Lalu kemudian pre-collision system hanya ada di TSS, CVT with TSS. Jadi semua sistem daripada si TSS-nya, sistem safety, front departure alert, kemudian lane departure assist, pedal misoppression, rear cross traffic alert, lalu kemudian blind spot monitoring, itu adanya di tipe CVT with TSS. Nah itu bosku, pilihan-pilihan kenapa akhirnya kalian memilih all new Toyota Veloz. Soal desain memang subjektif ya, masing-masing menilai. Tapi kalau menurut saya memang si Toyota All New Veloz ini tidak mengunggulkan desain yang atraktif, desain yang modern atau anak muda sekali. Tapi desain yang ditujukan daripada si Toyota Veloz ini adalah desain yang elegan, yang lebih mobil keluarga, lebih kepada manfaatnya sebagai mobil keluarga aja dengan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Kalau Expander kita tahu bahwa kenyamanannya memang salah satu, bahkan satu-satunya yang paling nyaman di kelasnya kalau menurut saya si Expander. Dari sisi looks juga lumayan luar biasa keren tampilannya. Bahkan kalau kita lihat eksteriornya, harusnya mobil ini nggak masuk di segmen low MPV tapi masuk di MPV yang cukup mewah ya kalau kita lihat tampilannya. Ground clearance-nya juga mobil itu menjadi lebih menarik karena lebih tinggi atau paling tinggi malah di kelasnya kalau dibandingkan dengan Toyota Veloz. Apalagi ya, itulah intinya, banyak kelebihan-kelebihan yang ada di Mitsubishi Expander pula. So semuanya balik ke kalian semua. Itu adalah beberapa gambaran kenapa akhirnya memilih
all new Toyota Veloz. Semoga ini menjadi referensi yang bermanfaat buat kalian yang masih bingung memilih apakah Expander dan Expander Cross atau Toyota Veloz dan Avanza. Silahkan tentukan pilihan kalian. Nah, itu Bosyu update kita. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf kalau ada yang salah dan keliru. Dan silahkan diluruskan di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.